Halo Ananda Hebat, bertemu lagi dengan Rudi Hartono Channel. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Ananda Hebat, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ananda yang hebat. Selamat datang dan selamat belajar. Tentunya belajar dari rumah bersama Pak Rudi Hartono. Hai, hai, hai. Selamat datang kembali di channel YouTube Rudi Hartono Channel. Apa kabar nih anak Anda hebat semuanya? Pak Rudi berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 3 yang ada di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Kita langsung saja ke materinya. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar ikan hias letak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Jadi ini adalah gambar yang bermotif ikan. Ini termasuk dalam gambar dekoratif ya, Ananda hebat. Ini hampir mirip dengan ikan yang asli, hanya saja gambar bermotif ikan ini lebih sederhanakan lagi Ananda hebat. Jadi tidak serumit ketika kita melihat ikan ya Ananda hebat. Ketika saja kita menggambarnya. Tidak dari segala sisi. Jadi di sini ikan yang kita gambar ini juga harus kita warnai. Ini kesannya gambar ini mirip seperti gambar ikan pada aslinya atau pada umumnya. Tidak jauh beda dengan ikan yang asli. Apa itu gambar dekoratif? Nah, gambar dekoratif itu adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Tidak ada kesan ruang jarak, jauh dekat, atau gelap terang. Tidak terlalu ditonjolkan. Jadi inilah adalah pengertian dari gambar dekoratif. Ananda hebat bisa menggambar hewan yang kalian bisa gambar untuk menjadikan gambar dekoratif. Kalian bisa warnai pensil warna, krayon, spidol, juga bisa. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Ananda hebat. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Jadi ikan ini sekali bertelur bisa sampai beribuan adik-adik. Nah, telur itu akan menetas menjadi larva. Nah, larva itu tumbuh menjadi ikan kecil. Nah, ikan kecil itu kemudian menjadi ikan dewasa. Itu tandanya bahwa ikan mengalami
pertumbuhan. Ikan ini bernapasnya menggunakan insang, berbeda dengan manusia. Kalau manusia menggunakan paru-paru. Jadi, Ananda Hebat harus tahu ya, bahwa ikan ini karena hidup di air, dia bernapas dengan insang. Lalu bergeraknya menggunakan sirip, dan menggunakan siripnya untuk berenang. Berbelok arah, dia menggunakan ekornya. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Tentunya ada yang sama, ada yang beda, Ananda Hebat. Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan tentang ikan, Ananda Hebat ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ikan dan informasi yang kita dapat dari ikan tersebut ya. Yang pertama adalah ikan kakap merah. Ini adalah ikan kakap merah. Ikan kakap merah hidup secara bergelombol dan bertempat tinggal di perairan asin. Ikan kakap merah termasuk karnivora. Karnivora itu apa ya? Karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, si kakap merah ini biasanya memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata yang hidup di dasar laut. Jadi, ikan kakap ini hidupnya di laut dan suka memakan ikan yang kecil. Ikan kakap ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan sehingga disebut dengan ikan kakap merah. Nah, ini biasanya Ananda Hebat ada yang jual ikan kakap merah juga. Ini bisa untuk kita lauk makan karena dagingnya sangat nikmat. Ada juga ikan lele ya. Kamu pernah lihat ya ikan lele? Nah, kita cari tahu informasinya ya. Kita bisa menyumpai ikan lele itu di perairan air tawar. Misalnya di sungai yang airnya tidak terlalu deras atau di perairan yang tenang. Misalnya danau, waduk, rawa-rawa, dan genangan-genangan air. Ikan lele ini memiliki kumis. Di bagian mukanya itu memiliki kumis, lalu kulitnya berlendir, memiliki patil yang tajam. Nah, jadi Ananda Hebat harus hati-hati dalam menangkap ikan lele karena memiliki patil yang tajam, bisa menusuk tangan kita. Memiliki sirip dan memiliki kepala yang keras. Nah, biasanya orang ini untuk mematikan lele memukul kepalanya, karena dengan memukul kepalanya ikan lele itu akan mati. Hati-hati ya, Ananda Hebat kalau kalian akan menangkap ikan lele karena ada patinya yang tajam. Ya, lalu berikutnya adalah ikan mas. Nah, sering kita jumpai juga. Ikan mas ini bernapas menggunakan insang juga. Sisiknya berwarna merah keemasan. Gerakannya itu sangat gesit dan cepat, Ananda Hebat. Dan badannya agak gendut atau besar. Biasanya dipiara di akuarium atau kolam ikan. Nah, ini tentang ikan mas. Itu tadi 3 informasi ikan yang bisa kita tahu ya, Ananda Hebat. Nah, nanti Ananda Hebat bisa cari tahu tentang jenis-jenis ikan di sekitar kita. Ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Nah, contoh ikan yang bisa dimakan itu ialah ada lele, ada gurame, ada kakap, ada nila. Itu bisa kita makan adik-adik. Kalau ikan hias itu contohnya ikan koi, ikan mas, ikan cupang, itu juga dalam termasuk ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Nah, kita coba akan belajar menghitung di sini ya, Ananda Hebat. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan?
Nah, 1 bulannya bisa menghasilkan 120 ekor. Maka 2 bulannya bisa menghasilkan berapa? Nah, kita akan cari tahu ya. Dalam waktu 2 bulan banyak ikan hias yang dihasilkan adalah berarti 120 ditambah 120 karena 1 bulannya 120 ekor. Dalam perkalian bisa kita tulisnya 2 kali 120. Nah, untuk membuat perkalian bersusun, maka kita berlaku sifat pertukaran. 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Nah, kita cari ya, 120 dikali 2. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas perkalian ini ya. Yang pertama kita kalikan adalah 0 dikali 2. Berapa 0 dikali 2? Nah, 0 dikali 2 adalah 0. Ya, lalu kita tulis di bawahnya. Sekarang, yang dikalikan adalah 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? Nah, pintar. 2 dikali 2 itu adalah 4. Kita tuliskan 4. Yang berikutnya adalah 1 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kita tulis 2 di depannya. Berarti 120 dikali 2 atau 2 kali 120 kebalikannya hasilnya adalah 240. Kalimat kesimpulannya adalah jadi banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan adalah 240 ekor. Kita lihat soal cerita berikutnya. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, mari kita lakukan perkaliannya ya. Perkaliannya adalah 3 dikali 320. Nah, kalau 3 dikali 320 bersusun agak susah ya, Ananda hebat. Maka kita tukar tempatnya ya, menjadi 3 kali 320, kita tukar menjadi 320 dikali 3. Nah, kita tulis ya, bersusunnya seperti ini ya. Pertama yang kita kalikan adalah 0 dikali 3. 0 dikali 3 adalah 0. Kita tulis 0 ya. Lalu 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. Nah, maka kita tulis adalah 6. Yang kita kalikan berikutnya adalah 3 dikali 3. Nah, 3 dikali 3 adalah 9. Maka kita tulis adalah 9. Di sini hasilnya 320 dikali 3 adalah 960. Jadi banyak ikan hias Udin semuanya ada 960 ekor. Soal berikutnya, sebuah toko hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koi. Berapa banyak ikan koi semuanya? Nah, di sini ada 7 buah akuarium. Maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 110. Nah, seperti biasa kita buat pertukarannya seperti tadi. Berarti sekarang kita cari 110 dikali 7. Yang kita kalikan pertama adalah 0 dikali 7. 0 dikali 7 sama dengan 0. Lalu kita tulis 0. Lalu 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, lalu kita tulis 7. Berikutnya 1 kali 7 lagi, 7 lagi. Berarti kita tulis 7. Jawabnya adalah 770. Jadi banyak ikan koki semuanya adalah 770 ekor. Nah, gampang, mudah, anak-anak hebat. Nah, cukup sudah ya anak hebat pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami apa yang Parudi sampaikan tadi. Apabila ada Parudi salah-salah kata, Parudi mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Ananda hebat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.
tetap semangat, dan jaga kesehatan. Belajar dari rumah yang menyenangkan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.